Wahyu Memandu Ilmu merupakan pedoman yang dipegang kuat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan Wahyu Memandu Ilmu, UIN Sunan Gunung Jati Bandung bercita-cita menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN pada tahun 2025. Bimbingan konseling Islam merupakan salah satu bidang ilmu yang dikembangkan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Bimbingan konseling Islam merupakan salah satu program studi di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Program studi bimbingan konseling Islam bergerak di bidang sosial dengan asas dakwah Islam untuk menjawab tantangan zaman dan menganulir pemahaman reduksionis yang menganggap bahwa dakwah sebatas hitobah. Jurusan bimbingan konseling Islam diorientasikan kepada keahlian teoritik dan keahlian praktik di bidang bimbingan, penyuluhan, konseling, dan psikoterapi Islam. Demi tercapainya cita-cita bimbingan konseling Islam sebagai program studi yang unggul dan kompetitif, bimbingan konseling Islam terus melakukan perbaikan infrastruktur. Sampai saat ini, bimbingan konseling Islam mempunyai berbagai infrastruktur yang mendukung. Di antaranya, perpustakaan, laboratorium bimbingan konseling Islam yang di dalamnya terdapat laboratorium konseling individu, laboratorium konseling kelompok, ruang observasi, serta ruang pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rekan-rekan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang, setiap sesuatu memiliki sejarahnya masing-masing, termasuk jurusan bimbingan konseling Islam memiliki sejarah tersendiri. Jurusan bimbingan konseling Islam didirikan pada tahun 1993, awalnya bernama Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Baru pada tahun 2009 berubah nama menjadi Bimbingan Konseling Islam. Sejak berdirinya, jurusan bimbingan konseling Islam sudah berkomitmen untuk menjadi jurusan yang profesional, kompetitif, unggul, dan inovatif di bidang bimbingan, konseling, penyuluhan, dan psikoterapi. Untuk itu, jurusan bimbingan konseling Islam sudah mendesain kurikulum yang beradaptasi dengan tuntutan zaman. Kurikulum itu berharap bisa membekali para mahasiswa ataupun lulusan untuk menjadi problem solver ketika dia berada di lapangan pekerjaan, ketika dia berada di masyarakat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat dan bisa digunakan ilmu-ilmunya di masyarakat. Sedangkan visi jurusan bimbingan konseling Islam adalah menjadikan jurusan yang profesional, kompetitif, unggul, dan inovatif dalam bidang bimbingan, konseling, dan penyuluhan Islam pada tingkat ASEAN tahun 2025 berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai akhlakul karimah. Visi ini kemudian diturunkan pada misi. Misi yang itu ada di jurusan bimbingan konseling Islam adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul di bidang bimbingan, konseling, dan penyuluhan Islam. Yang kedua adalah mengembangkan penelitian yang inovatif di bidang bimbingan dan konseling dan penyuluhan Islam. Dan yang ketiga adalah mengaplikasikan keilmuan bidang bimbingan, konseling, dan penyuluhan Islam dalam bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat. Saat ini, jurusan bimbingan konseling Islam merupakan jurusan terfavorit di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Harapannya ke depan, jurusan bimbingan konseling Islam bukan hanya diakui pada tingkat nasional, tetapi diakui pada tingkat ASEAN, bahkan internasional. Oleh karena itu, mahasiswa dan lulusannya diharapkan mampu mengisi pembangunan bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju, lebih berdaya saing, dan lebih bermartabat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisai'i minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Kawan-kawan mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait apa perbedaan antara BKI, BK Pendidikan dan Psikologi. Berbicara tentang bimbingan konseling Islam tentu akan sangat berbeda juga dengan bimbingan pendidikan atau BK Pendidikan, apalagi dengan psikologi. Kalau psikologi itu berbicara terkait tentang ranah kejiwaan yang itu dibawa sejak lahir dan terjadi secara alamiah, karena yang dipelajari dalam psikologi itu adalah persoalan perilaku atau tingkah laku yang dibawa sejak lahir. Sedangkan BK Pendidikan lebih cenderung pada proses pemberian bantuan layanan kepada anak didik atau kepada siswa. Nah, kalau berbicara tentang bimbingan konseling Islam, tentu semua ranah itu, baik psikologi, baik BK Pendidikan, menjadi sesuatu hal yang bagian integral antara kedua tersebut. Karena berbicara BKI atau bimbingan konseling Islam itu karena rumpunnya ilmu dakwah, sehingga aktivitas layanan bimbingan konseling Islam ini lebih bagaimana membantu si konseli, membantu klien untuk bisa keluar dari berbagai persoalan hidupnya. Seperti yang tadi saya kutip dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ini menjelaskan bagaimana yang membedakan antara bimbingan konseling Islam dengan psikologi dan juga BK Pendidikan. Nah, dasar teologisnya dalam Al-Baqarah ini bahwa Allah akan memberikan ujian kepada setiap manusia dengan sedikit kekurangan harta, kelaparan, buah-buahan, serta jiwa. Maka ujung dari ayat tersebut adalah wabasyiris sabirin, sehingga berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Itu adalah tugas aktivitas seorang konselor Islam, bagaimana bisa membedakan antara BK Pendidikan dengan psikologi. Nah, mungkin sampai di situ bisa teman-teman mahasiswa dan seluruh sivitas akademika bisa memahami apa perbedaan antara BKI, BK Pendidikan, dan psikologi. Selanjutnya, kalau berbicara tentang prospek BKI hari ini, selama BKI melahirkan, mengeluarkan lulusan pada tahun 1998, itu sudah melahirkan berbagai banyak profesi. Di antaranya ada yang menjadi penyuluh agama, ada yang menjadi perawat rohani Islam, ada juga yang menjadi guru bimbingan konseling Islam atau disebut dengan guru BK. Nah, sebaran alumni yang tersebar di berbagai wilayah dan ranah itu tentu bingkainya, ranahnya yaitu adalah konseling Islam, sehingga dasar aktivitas mereka seorang alumni bisa bekerja tentu akan sangat berbeda dengan lulusan-lulusan dari BK umum. Kenapa berbeda? Perbedaannya itulah yang tadi, karena aktivitas bimbingan konseling Islam itu ada niatan, ada dasar, ada landasan teologis, sehingga aktivitasnya menjadi amal kebaikan ketika dia bekerja di berbagai ranah bimbingan konseling Islam itu. Tadi ketika menjadi seorang guru BK, maka aktivitas seorang guru BK itu tidak hanya memberikan layanan bimbingan konseling kepada konseli atau kepada siswa, tapi lebih dari itu supaya mengarahkan guru BK itu, konselor Islam itu mengarahkan siswa-siswinya agar dia
kembali kepada jalan Allah. Seperti dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain juga, bagaimana aktivitas bimbingan konseling itu mengajak menyeru kepada jalan Allah. Tentu kalau dilihat dari prospek kerja BKI yang banyak ranahnya, dalam arti banyak ranah ini banyak peluang bagi mahasiswa lulusan nanti untuk bisa diserap kerja di wilayah ranah bimbingan konseling Islam. Selanjutnya, tidak hanya dalam wilayah-wilayah penyuluhan saja, dalam wilayah Kementerian Agama juga itu lulusan alumni dari BKI banyak diserap kerja oleh Kementerian Agama itu. Salah satunya saya sendiri dan juga ketua jurusan itu terserap kerja sebagai dosen. Jadi Kementerian Agama itu ada yang bisa jadi dosen, bisa jadi guru BK di madrasah aliyah atau juga di sanawiyah. Serta bisa menjadi pembimbing atau konselor di keluarga sakinah, biasanya itu ada di KUA atau disebut dengan BP4. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKI hiji ngahiji kahiji. BKI hiji ngahiji kahiji.